Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Hinda, prodi AS4A. Ya, di sini saya akan membahas tentang LGBT dalam perspektif hukum pidana Islam dan HAM di NKRI. Pandangan masyarakat terhadap LGBT ini terjadi pro dan kontra. Pertama, yang pro mengatakan bahwa LGBT ini merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh didiskriminasi oleh siapapun walau mereka ini kaum minoritas, sedangkan yang kontra berpendapat bahwa LGBT ini merupakan penyakit dan gangguan seksualitas yang bisa saja disembuhkan dan secara agama pun ini adalah haram. LGBT ini merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, dan adat masyarakat Indonesia. Jadi kita akan membahas LGBT itu apa sih. LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian itu adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Kemudian gay ini istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada orang yang homoseksual atau penyuka sesama lelaki. Sedangkan berbeda dengan biseksual. Biseksual ini adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dengan orang dari dua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang transgender dapat mengidentifikasi dirinya ini sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual. Kemudian bagaimana sih LGBT dalam pandangan Islam? LGBT dalam Islam itu dikenal dua istilah, yaitu liwat atau gay dan sihak atau lesbian. Liwat atau gay adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukkan zakar atau penisnya ke dalam dubur laki-laki lain. Kemudian liwat adalah suatu kata penamaan yang dinisbatkan kepada kaum Lut alaihissalam, karena kaum Nabi Lut ini yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan perbuatan ini ke dalam perbuatan keji dan melampaui batas. Kemudian sedangkan sihak atau lesbian merupakan hubungan cinta birahi antara wanita dengan dua image orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh atau farjinya antara satu dengan yang lain, sehingga keduanya ini merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut. Hukum lesbian sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nur Salim Al-Limbori Al-Mulki dan dalam kitab Hukum Al-Liwat wa Al-Sihak adalah haram berdasarkan dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain. Kemudian kita masuk pada bagaimana sih konsekuensi bagi pelaku LGBT menurut hukum pidana Islam itu sendiri. Pertama, hukumannya dengan dibunuh jika keduanya ini telah balik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Lut atau liwat, maka bunuhlah fa'il atau pelaku dan maf'ul bih pasangannya itu. Kedua, hukumannya itu adalah dirajam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat liwat. Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan dalil ini maka
kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwat, baik itu mushon atau yang sudah menikah maupun selain mushon. Kemudian ketiga, hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab, Atta bin Abi Rabbah, Hasan, Qatada, Nakai, Sauri, Auza'i, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan liwat sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku liwat muson, maka dirajam, dan jika bukan muson, dijilid atau dicambuk dan diasingkan. Kemudian keempat, hukumannya adalah ta'zir. Sebagaimana telah berkata Abu Hanifah, hukuman bagi yang melakukan liwat dan liwat ini adalah ditakzir, bukan dijilid atau dicambuk, dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual ini cukup dengan takzir. Hukuman ini tidak diharuskan dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina atau kubul, tidak pada dubur atau sodomi sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual. Kemudian LGBT dan HAM di NKRI. Masalah perkawinan sejenis atau LGBT yang marak, ada negara-negara yang memperbolehkan dan mewadahinya di dalam hukum, tetapi jauh lebih banyak negara yang tidak membolehkan. Hak asasi manusia atau biasa kita sebut HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati ini melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kemudian dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan. Kemudian dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di depan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Turut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Ini sesuai dengan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 2, 7, dan 22. Kemudian UUD 1945 pasal 28J ayat 1 dan 2 menyatakan pasal 1 berbunyi setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, ras, agama, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan. Maksudnya rentan dari kekerasan. Negara mempunyai kewajiban untuk membedakan suku, agama termasuk kaum minoritas, dan kelompok rentan termasuk LGBT ini. Kemudian dapat ditarik bahwa yang sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT ini untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. HAM di sini bukan HAM dalam pengakuan untuk melegalkan terhadap orientasi seksual,
mereka yang menyimpang. Di sini HAM memberikan jaminan perawatan atau pengobatan terhadap mereka yang mendapatkan penyakit LGBT tersebut. Kemudian untuk pelanggar LGBT yang melakukan perbuatan seksual yang merugikan orang lain dapat dipidana dengan pasal 292 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun jika yang melakukannya adalah orang dewasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.